Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hari ini kita kaum muslimin betul-betul sedang sangat direndahkan. Siapa yang merendahkan? Siapa kalau bukan Allah? Allah sendiri sedang merendahkan kaum muslimin. Yang miskin, yang terlunta-lunta, yang terjajah, bahkan entah berapa ribu saudara kita dibantai oleh satu bangsa yang dicap dalam Al-Fatihah sebagai Al-Maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, kaum yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan kaum muslimin ruku, sujud, ya sejelek-jelek kaum muslimin lah sholat, sejelek-jelek kaum muslimin wudu, sejelek-jelek kaum muslimin menjawab azan. Sedangkan bangsa ini Al-Maghdubi alaihim ini boro-boro, nggak ada ruku, nggak ada sujud, ya, bahkan mandi junub tidak pernah. Mereka nggak tahu mandi junub itu apa. Tapi kenapa Allah biarkan mereka membantai saudara-saudara kita kaum muslimin? Yang mayoritas saudara-saudara kita kaum muslimin yang dibantai itu salat, sujud, ruku, shaum, baca Al-Quran. Ini tanda tanya besar. Ini beda jauh dengan kaum muslimin awal. Sangat beda jauh dengan kaum muslimin awal. Siapa kaum muslimin awal? Kaum muslimin awal, iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Aisyah, Abu Hurairah, dan seterusnya. Ini awal kaum muslimin, generasi awal kaum muslimin. Berapa perang Badar? Cuman 313 orang kira-kira. Berapa jumlah pasukan Abu Jahal, Abu Lahab? 1000 lebih. Dengan persenjataan yang lengkap. Kaum muslimin seadanya. Dan antum tahu, jangankan para sahabat, Rasul aja nggak tahu kalau akhirnya terjadi perang Badar, nggak tahu. Artinya tanpa persiapan. Kan niat awal Nabi itu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan kan bolak-balik dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah. Syam itu kalau istilah kita mungkin Amerikanya hari ini, ya, kan superpower dunia itu Romawi. Romawi meletakkan ibu kotanya itu di Syam. Syam yang sekarang Palestina, Lebanon, Syria, Yordan, itu Syam. Nah, Rasul dan para sahabat tahu kalau Abu Sufyan mundar-mandir dari Mekah ke Syam membawa barang dagangan. Nggak mau dicegah. Cuman awalnya di situ. Nggak menyangka kalau akhirnya terjadi perang besar pertama dalam Islam, perang Badar. Karena Nabi agak telat, Abu Sufyan sudah keburu sampai Mekah, langsung ngasih tahu teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka membawa 1000 pasukan lebih menghadang Rasul dan para sahabat. Terjadilah pertempuran yang sangat tidak seimbang. 1000 lebih melawan
313 kira-kira. Persis jumlah tentara Tolut melawan tentara Jalut. Ya, ribuan tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Kemenangan besar Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemenangan yang gilang gemilang. Padahal cuma 313. Kenapa? Karena Allah tolong kaum muslimin. Allah tolong Rasul dan para sahabat. Disusul dengan perang selanjutnya. Ada Uhud, ada Khandaq, ada Ahzab, ada perang Muqtah. Belum yang kecil-kecil seperti Zatus Salasil, Tabuk. Bahkan Nabi sendiri yang memimpin pasukan. Dan mungkin antum pernah dengar kisah ini ya. Yang ditantang oleh Nabi siapa? Heraklius, Azimur Rum, tentara Romawi. Heraklius ditunggu oleh Nabi 20 hari di Tabuk, tidak berani datang. Saking besarnya Rasul dan para sahabat. Nah, coba bandingkan dengan kita hari ini. Ya. Berapa juta kaum muslimin? 1 miliar lebih, hampir 2 miliar ya kan sedunia ini. Yahudi berapa? Paling belasan juta. Kok bisa-bisanya? Negara Yahudi ada berapa? Cuman satu. Ya kan? Negara Yahudi cuman satu. Mereka ambil nama orang soleh, nama Nabi. Nabi siapa? Nabi Israel. Israel itu seorang Nabi. Ayah dari Nabi Yusuf. Nama lain dari Israel adalah Yakub. Anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Manusia soleh. Dicuri namanya ini. Jadi negara mereka. Ya. Maka hati-hati kita mencaci maki, menghujat, menjelek-jelekkan Israel. Beliau adalah Nabi yang kurang ajar, yang bengis, yang biadab, yang culas, bukan Israel. Tapi Bani Israel atau Yahudi. Ya. Maka dari nama saja kaum muslimin sudah banyak tertipu. Ikut-ikutan menyebut mereka nama Israel. Padahal mereka senang sekali kalau disebut Israel. Beda dengan Al-Yahud. Sudah jelas bangsa yang dimurkai, al-maghdubi alaihim. Langsung Nabi yang menjelaskan ketika menafsirkan ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Al-maghdubi alaihim al-Yahud waddallin an-Nasara. Al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah, Yahudi. Abdallin, bangsa yang sesat, Nasrani. Yeah. Sementara negara-negara Islam luar biasa, ada Saudi, ada Mesir, ada Yaman, ada Qatar, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Pakistan, ada Brunei. Entah berapa banyak itu. Sementara negara Yahudi cuma satu. Luar biasa, kita sedang menyaksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beda jauh. Seolah ada yang hilang dari kaum muslimin ini. Pasti ada apa-apanya ini. Masuk Allah zalim? Gak mungkin. Allah pasti adil. Kalau antara kita dengan sahabat sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama berakidah, sama-sama mengikuti sunnah Nabi, kok Allah perlakukan para sahabat dengan perlakuan yang luar biasa baik, sementara Allah perlakukan kita dengan perlakuan yang luar biasa buruk. Allah nggak tolong kaum muslimin. Seandainya Allah berkenan menolong kaum muslimin, selesai. Nggak usah hitungan hari. Menit ini juga, detik ini juga, Yahudi hancur. Kalau Allah mau. Nah, Allah nggak mau. Kenapa? Ini dia. Ini dia insya Allah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita menjadi faham. Kenapa? Karena pasti ada yang hilang.
Yang hilang apa? Sholat? Tidak. Tidak. Masjid-masjid masih banyak sholat berjamaah. Masih banyak kaum muslimin yang sholat. Jilbab? Enggak. Banyak kaum muslimah pakai jilbab. Saum Ramadan? Enggak. Bahkan luar biasa bulan Ramadan, terutama di negeri kita dan di negeri-negeri muslim lainnya, suasana Ramadan. Haji, umrah, antum bisa saksikan sendiri. Umrah luar biasa, ramainya. Terus yang hilang apa? Yang hilang dari kaum muslimin hari ini, yang ada pada diri sahabat, yang di kita tidak ada apa? Jawabnya, keyakinan. Ini yang hilang. Keyakinan yang ada di dada kita, di hati kita, itu yang hilang. Saya ambil contoh. Jadi, para sahabat, kalau sudah dengar ayat, sudah dengar hadis, yakin sekali. Sangat yakin. Itu yang hilang dari kita. Saya ambil contoh, bukan manusia yang terbaik kala itu. Seorang budak hitam. Seorang wanita budak hitam. Dia bukan Aisyah, dia bukan Khadijah, dia bukan Ummu Salamah, apalagi Abu Bakar dan Umar, jauh. Ini kita ambil yang rendahnya dari mereka. Seorang wanita hitam. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, inni usra'u wa inni atakashaf. Fada'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasul, aku punya penyakit. Apa? Pernah dengar? Ayan. Aku punya penyakit ayan. Wa inni atakashaf. Dan ketika aku ayan, seringkali pakaianku tersingkap. Fada'ullaha ayyashfiyani. Mohon doakan kepada Allah ya Rasul agar Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Apa namanya? Apa namanya? Tawassul wasilah. Jadi yang dituju Allah tapi lewat Nabi, lewat orang soleh, lewat guru kita, lewat ibu kita. Bu, tolong doakan. Mudah-mudahan penyakit saya sembuh. Bolehkah? Boleh, tawasul namanya. Kepada orang soleh yang masih hidup. Bagaimana kalau orang soleh ini sudah mati? Tidak boleh. Misalnya sekarang kita datang ke kuburan Nabi. Ya Rasul, mohon doakan, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitku. Bolehkah? Tidak boleh, karena beliau sudah wafat. Ya Rasul, kata wanita hitam ini, mohon doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitku. Kata Nabi, iya, insya Allah. Aku doakan, mudah-mudahan engkau sembuh. Tapi, kalau aku tidak doakan engkau terus ayan seumur hidup, aku jamin engkau masuk surga. Silakan pilih yang mana. Ini perempuan hitam itu nggak pakai mikir. Kalau kita mungkin mikir lama ya. Bentar ya Rasul ya, saya mikir dulu ya. Ini perempuan hitam nggak pakai mikir. Inni asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu aku mau sabar, nggak apa-apa. Aku ayan seumur hidup. Asal ada jaminan dari engkau, aku masuk surga. Jadi keyakinannya ini luar biasa. Itu seorang wanita hitam yang tidak akrab dengan ilmu seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Bukan ahli ibadah seperti Abu Darda. Ya. Bukan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan komandan pasukan seperti Khalid bin Walid. Wanita hitam. Begitu keyakinannya. Mendengar surga itu semuanya kecil. Dia sanggup ayan seumur hidup, yang penting masuk surga.
Lihat kita. Lihat kita, keyakinan kita terhadap surga itu. Seolah surga itu jauh, dongeng, gitu ya. Surga neraka itu seolah hanya dongeng. Para sahabat luar biasa di depan mata. Ya. Ada lagi sahabat yang sedang menggenggam kurma, makan kurma, segenggam. Ini menjelang perang Uhud. Sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, kalau aku mati dalam peperangan ini, aku terbunuh, apa jaminan darimu?" Nabi menjawab, "Surga." Surga. Kata laki-laki ini, "Ya Rasul," diletakkan itu, kurma yang ada di tangannya itu diletakkan. "Ya Rasul, terlalu lama bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurmaku ini habis." Ya, dia ingin cepat-cepat masuk surga. Dia taruh kurma itu, dia menerjang ke lawan, dia membunuh, akhirnya terbunuh. Nah, begitulah kira-kira gambaran para sahabat. Ini sekali lagi sahabat-sahabat kecil ya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan 10 orang yang dijamin masuk surga. Begitu keadaannya. Gimana Ali bin Abi Thalib? Gimana Ibnu Mas'ud? Gimana Abu Bakar dan Umar? Keyakinannya itu luar biasa. Ya. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah. Tapi ini tidak bertemu dengan Abu Bakar. Mungkin Abu Bakar wafat, si tabi'in ini baru lahir. Tapi dia hampir setiap hari mendengar keutamaan Abu Bakar, karena Abu Bakar manusia yang sangat mulia. Manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar. Maka si tabi'in ini penasaran, kayak apa sholatnya Abu Bakar, kayak apa saumnya Abu Bakar, kayak apa Abu Bakar baca Al-Quran, kayak apa Abu Bakar berjihad. Dijawab oleh Abu Hurairah, sholat Abu Bakar sama dengan sholatmu. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, qiyamul lail 11 rakaat. Ya, qobliyah subuh 2 rakaat. Saum sama sebulan dalam setahun. Ya, kadang ditambah dengan Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal. Banyak kaum muslimin yang melakukan. Jihad, bahkan jarang sekali beliau menjadi komandan pasukan, ya kan? Bahkan tidak mati syahid. Tidak seperti Umar, Utsman, Ali mati terbunuh, kan? Abu Bakar tidak mati syahid, mati biasa di tempat tidur. Tapi kenapa keutamaannya luar biasa? Yang Nabi marah ketika mendengar, kok yang menggantikan aku sebagai imam bukan Abu Bakar. Nabi marah. Maunya Nabi Abu Bakar. Dijawab oleh Abu Hurairah, yang besar pada diri Abu Bakar ada di sini. Keyakinan, keimanan. Dan itu sekali lagi tidak terlihat. Ya. Nah, mari kita bandingkan. Mari kita bandingkan dengan diri kita. Rapuh sekali keyakinan kita. Sudah hampir 10 tahun kerja di bank ribawi, sudah dikasih tahu dari 7 tahun yang lalu ini riba, ini haram, tapi masih belum keluar. Kalau saya keluar, anak istri saya makan apa? Saya mau cari kerja apa? Bertahun-tahun pengalaman saya di bank ribawi. Lihat, rapuh sekali keyakinannya itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dia nggak yakin dengan awal surat At-Tolak ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia nggak yakin dengan ayat ini.
Ya, seolah rezeki itu harus kita rencanakan. Kalau kita kerja, ya dapat sebulan segini. Kalau nggak kerja, nggak dapat. Kalau jualan laku, dapat. Kalau nggak laku, nggak. Seolah kita yang mengatur rizki. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, seolah-olah kita nggak merasakan. Padahal berapa banyak orang yang nggak nyangka. Ya, tukang sapu bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, itu kan nggak disangka-sangka. Ya kan? Nggak disangka-sangka. Cuman lulusan SMA, tapi dia sekarang punya beberapa perusahaan besar, kan nggak disangka-sangka itu. Nah, ini kan bukan mustahil. Nah, hari ini seolah rezeki kita itu harus disangka, bahkan harus direncanakan. Padahal Nabi mengatakan, Aballahu ayyarzuqa abdahu illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberikan rizki kepada hambanya yang muslim kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rizkinya seorang muslim itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Berbeda dengan orang kafir. Rizki tahun 2030 udah difikirkan, direncanakan dari saat ini. Orang kafir kan begitu. Bahkan 2040, 2050 direncanakan dari sekarang. Ini rupanya yang hilang dari kita. Apa? Keyakinan. Saya akan berikan contoh. Rukun iman yang terakhir apa? Ini rukun iman ya, nggak main-main nih. Kalau kita nggak lulus, besar kemungkinan kita bukan orang yang beriman. Hati-hati. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang terakhir iman kepada? Yang terakhir iman kepada? Takdir. Takdir, ya kan? Apa itu takdir? Takdir adalah tulisan Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ditulis oleh Allah apa? Semua kejadian di jagat raya alam semesta ini. Sampai jatuhnya sehelai daun. Antum jangan menyangka bahwa takdir itu cuma yang besar-besar. Mati, lahir, nikah, kiamat. Enggak. Sampai jatuhnya sehelai daun. Kan hal sepele sekali. Itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz? Sudah. Sudah. Misal kita dekati sebuah pohon. Kita pegang daunnya secara acak. Pohon ini kapan jatuhnya? Allah sudah punya catatan? Sudah. Sudah. Dan catatan itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan catatan itu tidak mungkin berubah. Ada perubahan nanti ya. Ini kita bahas yang tidak ada perubahan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita ketemu begini, ya, si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini. Sehari yang lalu, seminggu yang lalu, kita nggak tahu. Bahkan mungkin sebulan, 2 bulan yang lalu, kita belum merencanakan pertemuan seperti ini. Allah sudah punya catatan belum? Sudah. Sudah. Nah, termasuk rezeki kita. Termasuk rezeki kita sudah ditulis. Ya. Ada di antara antum yang suka ikut tender? Ada barangkali ya. Kita suka ikut tender. Biasalah ya, antum tahu di beberapa instansi ada yang nakal. Kita ikut tender, nilainya lumayan besar. 10 miliar misalnya, untungnya bisa 3 miliar misalnya. Nah, ada yang deketin kita, mungkin teman kuliah atau teman SMA ya, yang ada di situ, bagian mungkin manajer lah, mungkin apalah. Mas, kalau kamu
setor ke saya 100 juta, saya jamin situ menang tender. Ya, 100 juta tentu kecil ya. Orang nilai proyeknya kan 10 miliar, untung 3 miliar misalnya. Lalu kita tergoda. Kita nyuap 100 juta. Sampai pengumuman, betul, kita menang tender. Dan akhirnya untung 3 miliar. Pertanyaan, hari itu kita menang tender, itu gara-gara kita nyuap 100 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului? Tolong dijawab. Catatan telah mendahului. Bahwa sebelum kita lahir, sudah ditulis bahwa hari itu kita menang tender. Ya, nggak mungkin ada kejadian keluar dari catatan itu. Oleh karena itu saya nanya, setelah antum nyuap 100 juta kemudian menang tender, mestinya seneng apa nyesel? Harusnya nyesel lah, tahu begini ngapain nyuap? Karena nyuap nggak nyuap menang, nyuap nggak nyuap menang. Orang menang itu karena sudah ditulis, bukan karena kita nyuap. Kalau karena kita nyuap, takdir jadi berubah, berarti Allah tidak maha baik dong. Allah tidak maha baik kalau begitu. Jadi kita menang tender gara-gara nyuap. Oh, berarti Allah merubah takdirnya. Yang tadinya kalah jadi menang karena nyuap. Oh, Tuhan apa ini? Ya, Tuhan yang tidak maha baik. Padahal Allah maha baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nanti akan kita bahas yang bisa merubah itu apa. Ya, saya lanjutkan dulu. Waktu kita ditawarin untuk nyuap 100 juta, kita nggak mau. Misalnya ya, kita nggak mau, takut dosa, takut ketahuan dan seterusnya. Udahlah, saya mau biasa saja. Kalau menang alhamdulillah, nggak menang ya nggak apa-apa. Ya sudah, kita nggak nyuap 100 juta. Begitu pengumuman, kita kalah tender. Pertanyaan saya, kita kalah tender waktu itu gara-gara kita tidak mau nyuap, apa gara-gara catatan takdir? Tentu catatan takdir sudah ditulis bahwa hari itu kita memang kalah tender, bukan karena kita tidak nyuap. Dengan demikian, ketika kita tidak nyuap, lalu kita kalah tender, mestinya kita senang apa nyesel? Nyesel apa senang? Ya, tidak mau nyuap. Setelah itu, seminggu kemudian, tender kita kalah. Mestinya kita nyesel apa senang? Senang, alhamdulillah, saya nggak nyuap. Coba kalau saya nyuap, kalah apa menang? Ya tetap kalah, emang takdirnya kalah. Kan tidak mungkin takdir itu berubah. Paham sampai di sini ya? Nah, dengan demikian, orang yang percaya takdir itu bukan nggak mau lagi, nggak sudi nyuap, sumpah palsu supaya hakim percaya, kemudian lobby sana, lobby sini. Setahun apa 2 tahun yang lalu kan kita saksikan itu. Seorang jenderal besar, dia lobby sana, lobby sini, gagal juga. Karena catatan takdirnya dia memang ketahuan dan dihukum, bahkan hukuman mati, ya kan? Ini satu contoh aja. Catatan takdirnya dia ketahuan. Antum bisa bayangkan, jenderal besar dan lobby sana, lobby sini, entah berapa miliar uang yang dikeluarkan, sementara Indonesia ya keadaannya beginilah, antum tahu ya kan? Tapi kok bisa dijatuhi hukuman? Ya ini catatan takdir. Catatan takdir. Mau dia lobby sana, lobby sini, mau dia bohong apa tidak, intinya dia pasti ketahuan dan dijatuhi hukuman mati. Ya, kenapa? Karena Allah itu maha baik. Al-Bar. Allah itu maha baik. Maka salah satu nama yang baik adalah Abdul Bar. Hamba Allah yang Al-Bar, yang maha baik.
Kalau ada orang tidak sumpah palsu, dagangannya tidak laris. Kalau sumpah palsu, Allah bikin laris, berarti Allah tidak maha baik. Mustahil Allah tidak maha baik, ya kan? Allah punya catatan baik. Ya. Betul bahwa takdir itu bisa dirubah, betul. Tapi bukan yang catatan di lauh mahfud, ya. Karena selain catatan di lauh mahfud, ada catatan kedua. Di mana? Masih ingat? Catatan kedua ada di mana? Di perut ibu kita. Di perut ibu kita. Saat kita berumur 4 bulan di kandungan. Kira-kira 5 bulan sebelum lahir. Itu ada catatan kedua. Nah, di catatan kedua ini yang ada perubahan. Ada beberapa kemungkinan. Dan itu baik semua, nggak ada yang buruk. Karena sekali lagi Allah maha baik. Misalnya begini. Tulis umurnya 50 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, ayah ibunya selalu didatangi, pamannya, bibinya, keponakannya dibantu dan seterusnya, panjangkan jadi 70 tahun. Ada itu. Dan itu kan baik. Ya, nggak mungkin Allah akan mengatakan kalau dia rajin mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang ada narkobanya sedikit, ya kan? Dia hiburan, ya, dekat dengan wanita, sering hiburan, panjangkan umurnya jadi 80 tahun. Nggak mungkin. Itu kan buruk. Pasti baik berakibat baik. Gitu. Dan sekali lagi itu rahasia. Sekali lagi itu rahasia. Kita nggak lihat. Yang kita lihat tadi, seminggu yang lalu nyuap, sekarang tender menang. Itu yang kita lihat. Seminggu yang lalu kita nggak mau nyuap, sekarang tender kalah. Itu yang kita lihat. Allah memberikan rahasia, membongkar rahasia ini. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim, jangan mau, jangan sudi menyuap, riswa, bohong, sumpah palsu, supaya orang mau beli, supaya menang tender, supaya anak kita diterima di perguruan itu, supaya kita diterima di perusahaan bonafit itu. Dengan cara begini, jangan mau. Percuma, tidak akan bisa merubah takdir. Nggak mungkin takdir berubah dengan maksiat. Takdir bisa berubah, betul, tapi dengan silaturahim. Apalagi? Doa, tulis. Tahun 2000 dia sakit 6 bulan. Tapi kalau dia terus berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai macam penyakit, jauhkanlah aku dari penyakit berbahaya. Ganti. Sakitnya 2 hari saja. Atau tidak sakit. Begitu. Atau sedekah. Kalau dia tidak sedekah, sakitnya 1 tahun. Kalau dia sering sedekah, sakitnya 3 bulan saja atau 3 hari saja. Begitu. Itu yang bisa merubah takdir. Silaturahim, sedekah, berdoa, apalagi yang berhubungan dengan rezeki. Tulis rezekinya sekian. Kalau dia haji, umrah, ya, tambah jadi sekian. Gitu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu pembuka pintu rezeki adalah haji dan umrah. Mungkin insya Allah antum pernah merasakan. Ya, banyak cerita. Dengan syarat tentu hajinya, umrahnya ikhlas. Ya. Sepulang haji, kebeli mobil. Sepulang umrah, ganti mobil. Umrah lagi, kebeli tanah. Dan saudara, ini bukan 1-2 kisah seperti itu. Sadaqah Rasulullah SAW. Itu keyakinan yang harus terpatri di diri kita. Yang itu semua ada pada diri sahabat. Pantas para sahabat itu betul-betul ditolong oleh Allah. Betul-betul dimuliakan oleh Allah. Musuh-musuh sahabat itu direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Sementara kita sebaliknya. Musuh-musuh Allah ditinggikan oleh Allah. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Yahudi, Nasrani, Amerika, Eropa, kafir semua, Allah angkat derajat mereka begitu tingginya. Pintar, cerdas, maju, rapi.
persenjataannya kuat, sementara kita lihat kaum muslimin direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, ya miskin, ya terjajah, apalagi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, rata-rata negeri muslim menjadi jajahan, dijajah. Siapa yang menjajah? Negeri-negeri kafir. Belanda ke Indonesia, ya kan? Inggris ke Malaysia, ya, Perancis ke Aljazair, dan seterusnya. Itu 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Walillahilham, Allah berikan kemerdekaan. Tapi keadaan belum seperti para sahabat. Kalau ngomong kasarnya, sahabat itu apa? Sahabat itu apa? Menjajah. Ya, kalau pakai bahasa kita ya, bahasa internasional. Sahabat itu menjajah. Yang dijajah Romawi dan Persia. Ya kan? Kalau Rasul dan para sahabat tidak mendatangi negeri-negeri kafir, ya sudah. Negara Islamnya cuma Madinah. Negara Islam cuma Madinah. Kenapa menjadi semakin luas? Ada Yaman, ada Mesir, ada Syam, ada Irak. Karena pasukan kaum muslimin menjajah, mendatangi negeri-negeri kafir. Tujuan sucinya apa? Misi sucinya apa istilah kita? Iya, supaya orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka. Coba kalau negara-negara kafir itu tidak didatangi, tentu tidak didakwai, ya kekal di neraka selama-lamanya. Dengan didatangi oleh pasukan kaum muslimin, mengajak mereka baca syahadat, masuk Islam, alhamdulillah, menjadi tidak kekal di neraka, kan? Ini misi suci pasukan kaum muslimin. Nanti entah ada berapa juta mantan-mantan orang kafir di surga akan mengatakan, alhamdulillah, kami dulu dijajah oleh pasukan kaum muslimin. Coba kalau pasukan kaum muslimin tidak datang ke negeri kami, tentu kami akan kafir terus sampai mati, kekal di neraka. Alhamdulillah, datang pasukan kaum muslimin, menyelamatkan kami dari kekekalan di neraka. Akan ada seperti itu. Ya. Tentu orang-orang barat, orang-orang Ham akan menilai lain. Ya. Akan menilai, karena mereka kan tidak beriman. Sedangkan kita beriman. Inna dina indallahil Islam, agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari, memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat akan rugi, kekal di neraka selama-lamanya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Berusaha susah payah kan, pendeta, pastor, orang Buddha, orang Hindu, ibadah nggak? Ibadah nggak? Ibadah. Lebih berat dari kita kaum muslimin. Ya. Ada kisah orang Hindu Bali akhirnya masuk Islam, itu gara-gara punya tetangga muslim. Ya, sama-sama taat. Yang muslim taat, yang Hindu itu juga taat. Nah, muslim taat, antum tahu kan? Pagi-pagi ngapain? Ambil air wudhu, sholat subuh. Kalau orang Hindu taat, pagi-pagi, apa? Iya, minimal 15.000. Ya kan? Minimal 15.000. Ada kemenyannya, ada bunganya, ada dupanya, ada ininya. Mereka lihat enak Islamnya. Cuman basah-basahi kaki, tangan, wajah, habis itu nungging-nungging, selesai. Kita minimal 15.000. Ya, ya kalau satu orang. Lihat, mereka lebih mahal, lebih berat. Bahkan antum tahu, ada satu agama untuk menjadi orang baik, orang soleh, orang suci, tidak boleh menikah. Laki-laki tidak boleh menikmati perempuan, perempuan tidak boleh menikmati laki-laki. Ini luar biasa. Neraka, Jahannam, kekal selama-lamanya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah berusaha payah-payah, susah payah, akhirnya masuk neraka. Ya, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan,
Boleh ya, mengingat kita cuma sampai zuhur. Saya ajal. Ajal ya. Yang paling disebut oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah takdir, yang banyak disebut adalah ajal. Walaupun semuanya takdir ya, makan ini, minum itu, duduk, semuanya takdir. Tapi yang banyak disebut oleh Allah dan Rasulnya adalah ajal. Ambil contoh 2 tahun yang lalu, ada 3 tahun yang lalu ya. Antum tahu insya Allah di Indonesia ini ya, ada berapa ratus ribu lah yang meninggal karena COVID itu. Taruhlah 300 ribu ya. Ada saudara-saudara kita 300 ribu meninggal lantaran COVID. Saya nanya, seandainya tidak ada COVID, itu 300 ribu orang itu sekarang masih hidup, apa memang harus mati? Mati ya. Maka COVID, liver, jantung, apalagi kanker, gula, itu cuman lantaran asbab. Intinya detik itu, tanggal itu, hari itu dia harus mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz itu datang, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Mau harinya, mau jamnya. Kalau Allah bilang Kamis, nggak mungkin Jumat, nggak mungkin Rabu. Kalau Allah tulis jam 3, nggak mungkin jam 4, nggak mungkin jam 2. Lebih 10 menit, nggak mungkin 11 menit, nggak mungkin 9 menit. Pas, bahkan sampai detikannya. Ya. Oleh karena itu, yang pertama kali Allah tuliskan, Allah diktikan kepada malaikat penjaga rahim, waktu kita berumur 4 bulan di perut ibu kita, ajal dulu. Ajal dulu. Ya. Tanggal 10 Desember mati. Gitu. Baru setelah itu, ini aja, kanker. Atau gula. Atau tabrakan. Gitu. Ada nggak kadang-kadang ditabok temennya? Ada kan hal sepele tapi menyebabkan mati, emang udah ajalnya gitu. Atau dibunuh orang, atau dalam peperangan, itu ditulis setelah itu. Tulisan pertama 10 Desember mati. Ini kaum muslimin yang beriman kepada takdir. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir seolah yang membunuh itu penyakit ya. Maka ada istilah penyakit yang paling mematikan, kanker. Penyakit yang paling mematikan nomor 2, jantung. Seolah karena itunya. Padahal karena ajal. Berapa banyak kanker baru stadium 1 mati. Udah stadium 4 nggak mati-mati. Padahal sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun. Ya, baru stroke 2 hari mati. Ada yang hampir 4 tahun stroke, nggak bisa ngetahuin, nggak mati-mati. Ini menunjukkan bahwa ajal betul-betul tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ya. Tidak ada hubungannya dengan telat berobat. Apalagi itu malpraktek dan seterusnya. Ajal hubungannya dengan tulisan. Ya. Ini merupakan modal bagi kita untuk tidak berbuat maksiat. Ini modal bagi antum barangkali yang sering ikut tender, yang mungkin tergoda anaknya supaya diterima di sebuah perguruan tinggi yang bagus, lalu menawarkan suap dan seterusnya. Ini modal bagi antum untuk jangan pernah mau. Kenapa? Karena percuma. Sangat percuma. Tidak akan bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir apa tadi? Apa tadi? Apa yang bisa merubah takdir? Iya, doa, silaturahim, haji, umrah, itu bisa merubah takdir. Takdir yang kedua sekali lagi ya. Kalau yang pertama sudah selesai dengan istilah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena telah diangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak ada perubahan sedikit pun. Yang ada perubahan, catatan di perut ibu kita saat kita umur 4 bulan. Jadi ada catatan kemungkinan tadi. Kalau dia begini, nanti begini. Kalau dia begini, nanti begini, dan seterusnya. Ya. Dan doa, ini kembali ke doa ya. Antum taruhlah sudah berumah tangga, belum punya dikarunia anak, udah 7 tahun misalnya, antum berdoa, ya Allah berikan aku anak. Ya Allah berikan aku anak. Terus berdoa terus berdoa. Sampai meninggal umur 70 tahun misalnya, tetap tidak dikarunia anak. Pertanyaan saya, apakah doa itu percuma? Doa ya Allah berikanlah aku anak sampai mati tidak diberi anak, apakah doa tersebut percuma? Tahu begini mah nggak usah doa. Betul? Salah. Berdoa tidak percuma. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika seorang muslim berdoa, maka akan ada 3 kemungkinan. Ya, setiap kali antum berdoa, ya Allah turunkan hujan, ya Allah bukakan pintu rezeki, ya Allah berikan aku anak, dan seterusnya, maka akan ada 3 kemungkinan. Dan 3-tiganya baik. Kemungkinan pertama, langsung dikabulkan. Mungkin besok, mungkin lusa, minggu depan, bulan depan, dikabulkan. Ya. Kemungkinan kedua, ditunda. Dan ditundanya ini bisa sampai ke akhirat. Oleh karena itu, nanti akan ada seorang muslim masuk surga, dia terbengong-bengong. Ya Allah, saya ingat saya belum pernah melakukan amal sebesar ini. Kenapa saya diberi balasan ganjaran pahala sedahsyat ini, sebesar ini? Padahal saya tidak melakukan ini seperti orang-orang. Orang-orang kan haji, umroh, jihad, bangun masjid. Saya nggak pernah. Karena nggak punya uang misalnya. Tapi kok kenapa saya mendapatkan pahala ini? Dijawab oleh Allah. Itu kamu dulu minta anak, sampai mati aku nggak kasih. Dulu kamu minta diluaskan rezeki, sampai mati engkau tetap sempit rezeki, miskin. Ya, tidak kebeli rumah, tidak beli mobil, tidak kebeli motor. Itu. Dulu kamu minta ini, dulu kamu minta itu, aku belum kasih ini. Dia akan tahu begini, tiap hari saya berdoa, ya Allah, dan gak usah dikabulkan. Ya kan, doa kan apa sih modalnya? Bisa mengangkat tangan, bisa tidak. Ya, maka jangan ragu-ragu, jangan pelit untuk berdoa. Terus memohon, meminta, berdoa terus. Bahkan kata Nabi, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Menyambung tali sendal kan gampang sekali. Sangat gampang sekali. Tapi jangan mentang-mentang gampang, pasti bisa, lalu tidak berdoa. Maka dalam hal tender, dalam hal rezeki, dalam hal jualan, dalam ini itu, terus kita berdoa memohon kepada Allah. Itu kemungkinan kedua ditunda. Kemungkinan terakhir, yang ketiga, tadi ada yang jawab apa tadi? Diganti. Betul dia tidak punya anak, tapi diberi rezeki yang luar biasa. Ya, betul dia minta anak tidak dikasih anak, tapi dia terhindar dari misalnya penyakit kanker. Ya, jadi di tulisan waktu kita di perut ibu kita disebut dia sampai mati nggak punya anak. Kalau dia tidak pernah minta anak, kasih penyakit kanker misalnya. Tapi kalau dia terus minta anak, jangan kasih penyakit kanker misalnya. Ya, jadi diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Disinilah rahasia kenapa kita disuruh berdoa, dan Allah senang. Semakin kita banyak minta, semakin Allah senang. Beda dengan kita, ya kan? Kita sebagai orang tua,
anak minta ini, minta, kita nggak suka. Kita sebagai atasan, bawahnya minta ini, minta itu, atasan nggak suka. Allah suka. Semakin banyak minta, semakin Allah suka. Berarti kan kita siqah kepada Allah, percaya kepada Allah, membuktikan kita siqah kepada Allah. Gitu ya. Termasuk banyak anak, ya, termasuk banyak anak. Antum jangan terlalu berhitung matematis. Sawah saya 1 hektar. Kalau anak saya 2, ya lumayan, setengah hektar. Kalau anak saya 4, ya makin sedikit, seperempat. Apalagi kalau anak saya 10, 10 semakin dikit. Ya udah 2 saja. Jangan begitu. Ini rezeki. Jangan begitu. Ya. Karena masing-masing orang, masing-masing individu, masing-masing manusia sudah ada jatah rezeki dari Allah, bukan dari orang tua. Kita sering dicekoki, diracuni hal seperti itu. Ya, maka kita disuruh punya anak cukup 2 saja. Karena apa? Ya tadi, lumayan setengah hektar. Jadi hitungannya matematis terus. Lupa, antum tahu. Rata-rata sahabat setelah Nabi wafat jadi apa? Rata-rata sahabat setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, rata-rata sahabat jadi apa? Jadi gubernur. Gubernur mana ada yang miskin? Ya kan? Di gubernur yang sekarang negara. Sekarang kan negara Mesir. Dulu apa? Provinsi Mesir. Gubernur Mesir Amr bin As. Gubernur Yaman Mu'ad bin Jabal. Gubernur Syam Muawiyah. Padahal Syam sekarang berapa negara tuh? Ada Palestina, ada Lebanon, ada Yordan. Itu cuman 1 provinsi, Syam. Gubernurnya siapa? Muawiyah. Dan seterusnya. Luar biasa kekayaan para sahabat, ketinggian derajat para sahabat. Padahal ketika Nabi masih hidup, di awal-awal Islam, para sahabat jadi apa? Makan aja susah. Termasuk Nabi SAW. Saya yakin antum masih ingat ketika Nabi keluar malam-malam. Ketemu sama Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa malam-malam begini engkau keluar?" Abu Bakar menjawab, "Lapar." Nggak ada makanan di rumah berarti kan? Keluar berusaha. Allah yang akan memberikan makanan, yang penting usaha. Lalu ketemu satu lagi Umar. Ditanya, "Kenapa engkau keluar malam-malam?" Jawaban Umar sama, "Lapar." Kata Nabi, sama. Jadi mereka manusia termulia di umat ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ketemu satu lagi Abu Hurairah, ya. Sama, lapar. Ya, kemudian datang bertamu kepada seorang Ansor, disuguh dan seterusnya. Itu keadaan para sahabat. Di awal-awal Islam. Kenapa begitu Nabi wafat, paling nggak sampai 30 tahun, luar biasa. Menjadi gubernur rata-rata. Gak ada yang miskin. Aku diberi yang merah dan yang putih, kata Nabi SAW. Apa merah? Emasnya Romawi. Apa putih? Peraknya Parsi. Mengalir ke Madinah. Sekarang kan kebalik. Ya. Emasnya apa itu? Freeport Tembagapura kan mengalir ke Amerika. Dulu kebalik. Emasnya Romawi, peraknya Parsi mengalir ke Madinah, mengalir ke negeri Muslim. Kenapa? Karena kaum muslimin betul-betul yakin kepada Allah. Itu yang hilang dari kita. Kita rapuh sekali keyakinan kita hari ini. Yeah. Satu lagi nadar. Ya, habis ini insya Allah kita bersoal jawab.
kita teruskan nazar. Sebagian dari kita ada yang salah mengira bahwa nazar bisa merubah takdir. Ya Allah, kalau sampai anak saya ini sembuh, ya Allah, saya akan bantu pembangunan masjid ini 2 miliar misalnya, ya. Dia kaya misalnya, ya. Allah tergiur nggak dengan 2 miliar ini? Enggak, Allah nggak tergiur. Ya, sebetulnya takdirnya sih dia nggak sembuh, mati. Tapi karena 2 miliar, lumayan dah saya sembuhkan. Apa begitu Tuhan? Mungkinkah Allah begitu? Ya nggak mungkin. Kalau kita, iya. Nggak mungkin Allah tergiur dengan 2 miliar. Ya, maka nazar tidak bisa merubah takdir. Kalau anak kita takdirnya mati, mati. Walaupun kita bernazar 5 miliar, 10 miliar. Kalau takdir anak kita sembuh, sembuh. Walaupun kita tidak bernazar. Oleh karena itu Nabi mengatakan, nazar seperti itu sodakohnya orang bakhil. Sodakohnya orang bakhil. Maka para ulama berselisih, nazar seperti itu antara haram dengan makruh. Nggak ada yang bilang sunnah. Nggak ada yang bilang baik. Maka jangan suka nazar seperti itu. Ya, kalau mau nazar yang tanpa iwad, tanpa embel-embel. Ya Allah, saksikan, bulan depan saya akan membantu pembangunan masjid ini 2 miliar. Titik. Jangan dihubung-hubungkan dengan anak kita, mau ujian, sedang sakit, dan seterusnya. Jangan. Tidak akan bisa merubah takdir. Gitu ya. Dan sekali lagi, itu sodakohnya, ibadahnya orang bakhil. Ya. Maka kalau ibu punya anak sedang sakit, tentu ingin sembuh, ya. Nggak sembuh-sembuh, penyakitnya serius, langsung sedekah. Langsung sedekah, jangan nazar. Langsung sedekah. Setelah sedekah kita memohon kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Dokter, obat, rumah sakit, itu cuma lantaran. Yang betul-betul bisa menyembuhkan hanya Allah. Itu sedikit tentang nazar, ya. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya mau tanya, karena sampai sekarang saya sebetulnya masih belum mengerti itu tadi, bahwa kan sebetulnya daun yang jatuh aja sudah diatur oleh Allah. Ya. Kita berkumpul sekarang di sini sudah diatur oleh Allah. Ya. Begitu juga tadi berarti kan dengan kalau saya menyuap, Ya. itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Ya kan, tidak mungkin saya bisa menyuap kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Nah, hubungannya atau bagaimana kita menyikapinya ketika sekarang umat muslim salah gitu ya, kita berdosa itu kan, Yeah. Kalau saya mikirnya kita berdosa sekarang ini berarti sudah diizinkan oleh Allah. Yeah. Untuk kita menghindari itu bagaimana tuh Ustaz? Antum nggak bisa menghindar dari nyuap, nggak usah nyuap lah. Di depan antum ada lubang, bisa nggak antum menghindar? Iya, betul. Ya, bisa kan? Iya, yang saya tanyakan, berarti ketika kita menyuap itu sudah diizinkan oleh Allah. Kita menghindari juga sudah diizinkan oleh Allah, pasti. Betul. Sudah diizinkan oleh Allah. Nah, yaitu untuk menghadapi yang salah-salah itu bagaimana tuh Ustaz? Iya. Insya Allah saya paham maksud antum, bahwa seluruh kemaksiatan kita sudah ditulis oleh Allah, gitu ya kan? Sudah ditakdirkan. Gimana kita bisa menghindar? Cara berpikir antum bagus kalau konsekuen. Bagus, ya. Kan kita semuanya ditakdirkan semua oleh Allah. Bagus, asal konsekuen. Ya. Di depan antum ada kopi. Ya kan? Kopi itu akhirnya masuk ke perut antum, sudah ditulis oleh Allah apa belum? Sudah kan?
Nah, sudah kan? Benar nih, sudah, yakin, sudah. Nah, berhubung sudah ditakdirkan, antum tungguin aja. Kopi itu supaya masuk sendiri ke mulut antum. Baru antum konsekuen. Ya kan? Antum yakin betul kopi di depan antum itu akan masuk ke perut antum, kan sudah takdir. Sama dengan saya berzina, saya minum khamar, saya berjudi, sudah ditakdirkan, betul sekali, sangat betul. Lalu orang ingin, ya kenapa saya salah? Orang saya zina, saya minum khamar, saya berjudi, sudah ditakdirkan. Bagus, betul. Tapi sekali lagi, konsekuen. Ya, nggak usah jauh-jauh rezeki segala macam. Ini minuman di depan kita. Masuk ke perut kita, sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Iya, sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Sudah. Berhubung sudah ditakdirkan, kita tunggu nih gorengan masuk sendiri ke mulut kita, teh susu masuk sendiri ke perut kita. Enggak kan? Berarti enggak konsekuen. Orang yang itu aja kita pakai ambil, kita nenggak, apalagi menghindar dari zina, khamr, judi. Kita harus berusaha. Perkara sudah ditulis tadi, itu rahasia. Tadi di awal saya katakan, itu rahasia. Jangankan kita, Jibril. Jangankan kita, Jibril aja nggak tahu. Gimana kita mau bahas, Jibril aja nggak tahu. Antum tahu detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril datang kan? Masih ingat kisahnya? Jibril datang, menenangkan Ibrahim, apa panik? Panik. Jibril panik. Ibrahim, engkau diam saja. Ibrahim, engkau tidak berdoa. Ibrahim, engkau tidak memohon. Panik Jibril. Berarti Jibril nggak tahu kalau iya, kalau api itu tidak akan membakar Ibrahim. Jibril nggak tahu. Sekelas Jibril, makhluk termulia di jagat raya alam semesta, nggak tahu, apalagi kita. Artinya Jibril tetap berusaha, ya kan? Jibril datang kepada Ibrahim tidak mengatakan, tenang Ibrahim, saya tahu nggak akan terbakar engkau, enggak, tapi panik, ketakutan, dan mengajak Ibrahim untuk berdoa, memohon kepada Allah. Sekelas Jibril aja seperti itu, apalagi kita. Oleh karena itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti azan zuhur, azan asar, kita akan sholat berjamaah atau tidak, bahkan tidak sholat sama sekali, sudah ada tulisan di Lauh Mahfuz. Yakin seyakin-yakinnya, tapi itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita begitu dengar azan, ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat, gitu. Bahwa kita mau zina atau tidak, sudah ada catatan. Tapi tetap kita berusaha. Jangan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jangan pacaran. Jangan chattingan yang gak ada gunanya dengan akhwat, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara kita yakin betul, berzina atau tidak, sudah ditulis. Paham sama ya? Apa kiatnya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Kalau pasti, nggak mungkin. Ya, agar doa kita pasti dikabulkan, ya nggak mungkin. Jangankan, ada nggak doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada, sekelas Nabi. Beliau memohon supaya umatnya satu saja, bersatu, nggak dikabulkan kan? Beliau memohon supaya umatnya yang tidak saling berperang, nggak dikabulkan kan? Gitu. Bahkan beliau memohon supaya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, tidak dikabulkan. Apalagi kita. Cuman para ulama memberikan jalan, cara supaya Allah mendengar doa kita. Apa? Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Ya. Ada orang safar, rambutnya khusus, pakaiannya lusuh, berdebu. Dia mengangkat kedua tangan. Dia mengucapkan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Ya. Berdoa kepada Allah. Tapi tidak dikabulkan. Padahal sifat-sifat doa dikabulkan ada di dia. Safar, rambutnya kusut. Rambutnya kusut nggak dibikin-bikin ya. Memang karena keadaan. Pakaiannya lusuh, compang-camping. Kemudian dia mengangkat kedua tangan.
kemudian dia menyebut ya Rob, ya Rob, ini kemungkinan dikabulkan besar sekali, tapi tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Belum pernah dengar hadis ini? Karena makanan yang dia makan, makanan haram. Minuman yang dia minum, minuman haram. Pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Maka hindari pemasukan haram. Jangankan haram, subhat hindari. Kalau ingin doa kita dikabulkan. Ya. Berzina, minum khamr, berjudi dan lain-lain, jauhi sejauh-jauhnya. Taat kepada Allah. Dengar azan, ambil air wudhu, langsung ke masjid, salat berjamaah, insya Allah. Kemudian waktu, ada waktu-waktu di mana doa kita sangat didengar oleh Allah. Apa yang antum tahu? Kan banyak, maksudnya nggak ada tahu satu pun. Ketika hujan turun. Ketika hujan turun ini saat Allah mengabulkan doa-doa kita. Apa lagi? Ya, ketika sepertiga malam yang akhir, ya, 10 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, sepertiga malam yang akhir. Apalagi? Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. La yurad, kata Nabi, tidak tertolak doa antara azan dan iqamah. Apalagi? Tadi, saat safar tadi. Ya, apalagi sujud. Saat kita sedang bersujud, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Wa'aksir doa fi sujud. Maka kapan saja, ya akhir, ya awal, ya pertengahan, ya pokoknya sujud. Ya tentu ketika kita sholat sunat, ya. Kalau sholat wajib, ya tentu imam Allahu Akbar kita harus langsung ikut. Kalau sholat sunat kan bebas. Mau 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya kan? Ketika sujud. Maka orang yang ketika sujud tidak berdoa, berdoanya malah setelah salam, setelah sholat, ini kebalik. Ya, kebalik. Justru saat di mana doa kita didengar oleh Allah adalah ketika kita sedang sujud. Apalagi? Saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa. Kemudian ketika kita dizolimi, ya. Kemudian di Arafah, ini tempat ya, di Arafah, di Jari Ismail, di Maqam Ibrahim, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, di Raudah, ini tempat. Adakah adab-adab berdoa? Ada, seperti tadi, mengangkat kedua tangan, walaupun tidak wajib. Ya kan? Kemudian merengek. Merengek. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah seolah kita nggak butuh. Ya Allah, kalau memang kamu mau beri aku anak, berikan. Kalau nggak beri ya nggak apa-apa. Ya ini bukan berdoa namanya. Ya, nggak boleh. Kan engkau tahu sendiri ya Allah, engkau maha tahu. Kalau memang baik diberi, beri. Kalau enggak. Ini bukan berdoa namanya. Berdoa itu merengek, memohon. Betul-betul merengek. Berikan aku anak ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Bukakan pintu rizki ya Allah. Berangkatkan aku haji tahun ini ya Allah. Betul-betul merengek. Gitu ya. Kemudian jangan pernah berdoa dengan sesuatu yang dosa. Nggak boleh. Ini bagian dari adab. Ya. Ya Allah, jangan takdirkan aku nginjek rumah ini lagi. Nah, nggak boleh. Ini rumah adiknya, misalnya dia emosi sama adiknya, emosi sama bibinya. Ya Allah, jangan takdirkan aku nginjek rumah ini. Nggak boleh. Ya. Doa yang mengandung maksiat seperti itu nggak boleh. Ya. Ya Allah, pisahkan si A dan si B sebagai suami istri. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Mendolimi orang lain. Ya. Ya Allah, jangan beri kesempatan suami saya nikah lagi. Boleh nggak?
Ya Allah, jangan beri kesempatan suami saya nikah lagi. Boleh nggak? Nggak boleh, itu hak suami. Ya. Hak suami. Kecuali suami nggak mampu. Kecuali suami memang miskin. Ya, istri satu saja kontrakan 3 bulan belum dibayar, misalnya, ya kan? Ya tidak menghalangi, tapi selagi belum mampu, jangan beri jalan, ya Allah. Gitu. Bolehkah sedekah kepada agama lain? Kalau memang dibutuhkan, ya. Misalnya ada seorang pendeta, seorang Hindu kelaparan, kita tolong kasih makan, boleh nggak? Boleh. Ya jangankan orang kafir, anjing, ya kan? Ada seorang pelacur, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, masuk surga, hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya. Nah, orang kafir boleh. Apalagi dengan kita kasih makan, dengan kita bantu, dia bisa masuk Islam, tertarik dengan Islam, bagus sekali. Bagus sekali. Itu salah satu cara dakwah Nabi SAW. Berdakwah dengan harta, ini sunnah. Tapi sayang, sunnah ini hari ini tidak dilakukan oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Malah pendeta yang melakukan sunnah ini. Sunnah. Jadi ustadz-ustadz yang kaya, bisa dia datang ke perkampungan kumuh misalnya, ya kan, bagi uang. Ya jangan langsung, ya, mungkin sering datang ke situ, ngobrol jenaka, sedikit ceramah, nanti ajak masuk Islam. Karena sudah dikenal baik, bisa. Dan ini salah satu cara dakwah agar mereka selamat dari kekekalan di neraka. Ya, Nabi kan begitu. Kan ada orang yang baru saja masuk Islam, beberapa hari dia pulang ke kampung halamannya, cerita-cerita. Apa? Enak masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad dikasih. Jadi ngincer kedermawanan Nabi SAW. Berbondong-bondong. Selagi Nabi punya, kasih. Nabi itu manusia yang sangat-sangat tidak takut miskin. Selagi ada kasih, selagi ada kasih. Bahkan sampai beliau ditegur. Ditegur oleh Allah. Jadi waktu itu beliau sedang pakai baju, biasa orang Arab Badui kan, nggak ada sungkan-sungkannya, nggak ada malu-malunya. Pingin baju yang sedang dipakai oleh Nabi, dilepas, dikasih. Nabi pulang, mau ganti baju, nggak ada. Nggak ada. Ya, di situ beliau ditegur. Ya, wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Muhammad, betul. Carilah kebahagiaan abadi di akhirat, betul. Tapi jangan lupa engkau masih punya bagian di akhirat. Di dunia. Engkau masih punya bagian di dunia ini. Artinya, kalau cuman punya satu, ya jangan dikasih. Kan pakai baju nutup aurat kan harus. Inilah Nabi. Ditegur oleh Allah karena saking dermawannya. Kebalikan kita, ya. Kita ditegur oleh Allah karena saking bakhilnya. Itulah kita. Bagaimana cara menasihati orang tua mengenai hal bid'ah? Kalau sekedar cara, Islam nggak ngatur, ya. Bisa dengan ngobrol, bisa dengan ajak ngaji, barangkali ini yang paling mudah, ya, yang paling efektif. Bisa dengan stylin ceramah yang membahas tentang apa itu bid'ah, tentang cara bebas. Adapun berhasil dan tidaknya, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menentukan. Ya jangankan kita, Nabi aja nggak berhasil. Nabi aja nggak berhasil mengajak Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Apa iya Abu Thalib tidak masuk Islam karena Nabi dakwahnya kurang santun, kurang sopan, kurang bijaksana, kurang bagus? Kufur kalimat ini. Nggak ada dakwah yang lebih bagus dari dakwah Nabi. Tapi dasar Abu Thalib tidak diberi hidayah oleh Allah, ya tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Maka kita hanya berusaha. Yang paling
enak, yang paling efektif, insya Allah, ajak ngaji. Nah, supaya orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita mau kita ajak ngaji, tampakkan hasil ngaji kita. Gitu ya. Ini anak saya semenjak ngaji di sana, luar biasa. Sering mijitin saya, kata ibunya ya. Sering bawain makanan kesukaan saya. Nah, tampakkan hasil ngajinya itu. Berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu. Dulu sebulan sekali datang, sekarang seminggu sekali. Jangankan ditelepon, baru di WA saja langsung datang. Dulu boro-boro, ini hasil ngaji. Ngaji di mana nak? Oh di situ. Nah, kita aja, gitu. Jangan baru ngaji 3 kali tentang bid'ah, oh langsung bid'ah ini bu, bid'ah ini pak, aja. Bid'ah apa? Ya, orang tua kita nggak tahu, maka sabar. Tampakkan akhlak yang bagus. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam menampakkannya berapa? Menampakkannya 40 tahun. Ya, mungkin usia beliau sebelum 5 tahun belum nampak akhlak beliau. Ya, 35 tahun beliau menampakkan akhlak yang luar biasa kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang di Mekah. Ditampakkan oleh Allah bagaimana akhlak Nabi, jujurnya, amanahnya luar biasa. Baru dakwah. Itu pun nggak langsung diterima kan, dicaci maki dulu kan. Nah, maka para dai dan orang-orang yang mengajak manusia kepada sunnah, tampakkan dulu akhlak mulia, akhlak Islam. Bagaimana batasan kita bergaul dengan non-muslim? Yang penting tidak ada ritual yang kita datangi. Natalan misalnya, Waisak misalnya, kita nggak boleh datang. Adapun dia sakit, kita tengokin, boleh. Dia nikah, kita datang, boleh. Asal tidak ada ritual. Kalau nikahnya ada ritual, kan suka ada ya, nggak boleh datang. Ya. Dan alangkah bagusnya ketika kita bergaul dengan mereka itu ada niat baik. Ya. Artinya begini ya, kan namanya akrab dari SD, ada rasa cinta kan? Walaupun dia hampir tiap hari atau tiap pekan ke gereja misalnya. Karena akrab kan? Nah, kita kasihan nggak? Nanti dia akan kekal di neraka, disiksa, di jahanam selama-lamanya. Tentu ada rasa kasihan kan? Ya, lah gimana supaya dia nggak kekal di neraka selama-lamanya? Satu-satunya jalan apa? Satu-satunya jalan supaya dia tidak kekal di neraka karena dia setiap minggu ke gereja Kristen. Satu-satunya cara supaya dia nggak kekal di neraka apa? Hah? Ya masuk Islam. Nggak ada cara lain, dia harus masuk Islam supaya nggak kekal di jahanam. Dan sampaikan. Percaya nggak percaya urusan dia dengan Allah. Hidayah kan dari Allah. Yang penting kita sudah sampaikan. Ya. Dan kita jaga dari awal. Ya. Jangan sampai dia berharap kalau Natalan kita disuruh mengucapkan selamat Natal, datang ke acara Natalan, jangan. Ya. Kasih apa istilahnya? Kasih lampu merah ya. Kasih dari awal, jangan berharap seperti itu. Bagaimana tentang pemilu? Ya, ini kita nonton aja lah ya. Ini lucu-lucuan ya. Dan bahkan lucu-lucuan ya, kita ketawa-ketawa aja ya, jangan seperti 5 tahun yang lalu emosi, marah-marahan pada keluar dari grup ya, karena yang satu fanatik dengan ini, yang satu fanatik dengan ini, seolah-olah antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, seolah calon nomor 1 Abu Bakar, calon nomor 2 Abu Jahal ya, seolah-olah seperti itu. Saling marah-marahan, serius banget.
nggak ada ketawa-ketawa. Begitu lepas pemilu mereka bersatu, ya kan? Kita gitu. Makanya nggak usah serius, tonton aja, ya. Dan tidak mungkin Allah memberikan pemimpin yang amanah, jujur, nggak mungkin. Kalau rakyatnya belum jujur, amanah, gitu. Tidak mungkin Allah akan memberikan pemimpin yang korup, nggak mungkin. Kalau rakyatnya tidak korup duluan. Jadi sebetulnya pemimpin itu adalah gambaran dari rakyat. Ya, rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya baik. Rakyatnya buruk, insya Allah pemimpinnya buruk. Maka mau direkayasa kayak apa? Ya seperti itu. Antum bisa lihat aja di negara-negara, mau di negara Muslim, mau di negara kafir. Barangkali antum masih ingat waktu Raja Salman menerima tamu, kalau nggak salah Presiden Prancis ya. Lah, lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar adzan asar apa duhur, asar saya kira ya. Itu Raja Salman ninggalin itu Presiden Prancis, ya, sholat berjamaah asar. Ya, itu yang begitu duluan, rakyatnya duluan apa Raja Salman? Rakyatnya kita lihat ya, dari puluhan tahun yang lalu. Semua orang yang pernah ke Mekah, Madinah, Jeddah, kalau terdengar suara adzan, ditutup toko-toko, warung, dan seterusnya. Ini jamaah dari Indonesia kadang-kadang suka bandel, tutup doang, ya. Nggak ikut sholat berjamaah. Mayoritas sana sholat berjamaah. Maka Allah memberikan pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyat. Untuk bisa lihat negara-negara kafir pun seperti itu. Kan ada negara kafir yang petugas bandara, petugas bandara yang kecil-kecil dikasih duit nggak mau. Ya. Bahkan saya pernah dengar, entah benar entah enggak ya, di mana gitu ya, dikasih duit. Apa jawabnya? Hah? Maaf, ini bukan Jakarta. Astagfirullah, malu kita. Malu kita. Ya, sangat malu kita. Artinya, Allah memberikan pemimpin yang baik itu setelah rakyatnya baik duluan. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh sebagian orang-orang Khawarij, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Betul, memang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bagus sekali, tentu tidak sebagus Abu Bakar dan Umar. Ali dengan enteng menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali. Gimana? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa hari itu Allah mentakdirkan Abu Bakar, Umar jadi pemimpin? Karena yang jadi rakyat Utsman, Ali, Zubair, Tolha, orang-orang yang dijamin masuk surga. Gitu. Sekarang Allah takdirkan aku yang memimpin. Karena apa? Karena rakyatnya seperti kalian. Ada Khawarij ya, yang protes, tidak mau taat kepada pemimpin. Jadi sekali lagi, rekayasa pemilihan itu percuma kalau kita masih seperti ini. Ya. Bolehkah bersedekah lalu minta didoakan kepada orang yang kita sedekahin? Jangan ya, saya tidak berani mengharamkan, tapi lebih sedekah saja. Justru setelah sedekah kita berdoa. Kan orang yang doanya dikabulkan, insya Allah orang yang beramal kan. Yang beramal itu yang disodakoin, apa yang bersodakoh? Kan yang bersodakoh. Gitu. Setelah kita bersodakoh, apalagi dengan cara yang mengorbankan diri kita, kan sodakoh ada 3 ya. Sodakoh, kedermawanan seorang tuh ada 3. Yang pertama, sodakoh tapi tidak berpengaruh pada diri kita. Ini bagus, tapi ini level pertama. Artinya begini, dia sodakoh 1 juta, 2 juta, bahkan 1 miliar, 2 miliar, tapi malah pengaruh. Mobilnya masih mewah, rumahnya masih megah, uangnya masih banyak.
Nah, yang tertinggi, yang lebih tinggi, sodakoh, dan dengan sodakoh itu berpengaruh. Kalau dia nggak sodakoh, mungkin dia sudah ganti mobil. Nah, begitu dia sodakoh, nggak jadi ganti mobil. Kalau dia tidak sodakoh hari itu, mungkin kebeli ayam, lauk. Berhubung hari itu dia sodakoh, taruhlah 50.000, akhirnya cuman makan sama sayur, sama sambal, kan berpengaruh. Itu lebih besar. Walaupun 50.000, 100.000, tapi berpengaruh. Gitu, kan pengorbanan. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi ithar. Ithar ini dia sendiri butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Ya, ini yang jarang kita dapati. Mungkin kita belum pernah melakukan. Ya, bisa saja, misalnya antum udah lama pengen mobil, misalnya ya, udah kebeli mobil. Begitu sudah kebeli, adik antum atau kakak antum lebih butuh mobil itu, ya udah pakai saja. Saya mah gampang, kantor saya nggak terlalu jauh. Itu luar biasa. Ini tertinggi, ithar. Kita sendiri nggak punya, tapi kasih ke orang lain. Dan itulah orang-orang Ansor. Al-Quran jadi saksi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansor itu dia sendiri butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Orang kafir mengundang makan saat tahun baru. Apakah kita boleh? Kalau betul-betul dalam rangka tahun baru, jangan. Natal, tahun baru, ya. Kecuali kita tidak tahu ya, maksud dia ulang tahun, tapi dia nggak ngomong, makan yuk ke rumah saya, ayo. Nggak masalah. Tapi kalau dari awal dia ulang tahun atau memperingati apa, jangan. Karena peringatan-peringatan, perayaan-perayaan semuanya sudah dihapus oleh Islam, kecuali 2. Jadi yang boleh diperingati, yang boleh dirayakan dalam setahun cuma 2. Apa? Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan perayaannya jelas. Ada sholat 2 rakaat, ada khutbah 1 kali. Kalau Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi kan nggak jelas. Ada yang begini, ada yang begitu. Itu ciri-ciri bid'ah begitu. Ciri-ciri sunnah jelas. Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Maka caranya pun jelas. Sedunia insya Allah sama atau hampir sama. Salat 2 rakaat diteruskan dengan khutbah. Yang lainnya beda-beda. Ciri-ciri bid'ah seperti itu beda-beda. Apa kiat agar kita jadi orang yang rendah hati, tawadhu? Barangkali bisa dimulai dengan akrab dengan orang-orang miskin. Mendatangi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh lebih miskin. Barangkali dari situ kita bisa tawadhu. Ya, ada undangan dari teman kita SMA atau SMP, dia miskin, rumahnya pinggir kali, datangi. Mudah-mudahan dari awal situ kita bisa tawadhu. Kan banyak dari kita tidak mau datang kecuali yang mengundang orang-orang kaya. Ya, ini akan sulit untuk tawadhu. Ya, makan bareng dengan orang miskin. Sebagaimana Nabi SAW minum segelas bareng. Ya, insya Allah ini jalan menuju tawadhu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.